Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti memiliki kesalahan, memiliki dosa. Maka untuk itu manusia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar setiap dosa yang dilakukan, setiap kesalahan yang dilakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sekecil apapun dosa yang kita lakukan akan menjadi penghambat kepada kita, menghambat kemampuan kita untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan akan menjadi penghambat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dosa-dosa yang telah kita lakukan sekecil apapun itu tidak segera dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, taubat adalah proses memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan atau dosa yang telah kita lakukan. Hakikat taubat adalah mengakui kesalahan, menyesali perbuatan, dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah kita lakukan. Taubat wajib kita lakukan oleh setiap muslim yang telah melakukan kesalahan atau dosa. Dan Allah memerintahkan manusia untuk bertaubat dan memohon ampun kepadanya. Ada beberapa faktor yang membuat seseorang tidak bisa bertaubat kepada Allah. Yang pertama, karena kurangnya iman dan ketakwaan pada orang yang telah melakukan dosa dan kesalahan itu. Yang kedua, manusia ini memiliki ketergantungan kepada nafsu dan juga kurangnya kesadaran akan dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian yang keempat adalah pengaruh lingkungan dan masyarakat yang tidak mendukung untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman kita, sahabat-sahabat kita juga menjadi cerminan kehidupan kita, mempengaruhi terhadap kualitas diri kita. Apabila kita memilih teman yang salah, maka kebanyakan kita juga ikut terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun cara yang sebenar-benarnya untuk bertaubat adalah yang pertama, mengakui kesalahan dan dosa, menyesali perbuatan, dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah kita lakukan. Ada cara untuk memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang terlupakan namun telah kita lakukan. Yang pertama, agar dosa yang telah kita lakukan namun kita lupakan ini, caranya adalah mengingat kembali dosa-dosa yang telah kita lakukan serta mengakui kesalahan dan dosa, dan kemudian menyesali perbuatan kita, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang manusia mustahil untuk bisa ikhlas 100%, tetapi meskipun masih ada noda dan dosa, apabila kita seringkali bertaubat kepada Allah, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun juga perlu diketahui bahwa dosa dapat mempengaruhi kemampuan manusia untuk menjadi manusia yang ikhlas. Dosa dapat menjadi penyebab datangnya malapetaka apabila dosa yang kita lakukan tidak segera ditaubati kepada Allah. Dan juga dosa dapat mempengaruhi hati, jiwa, dan pikiran seseorang, sehingga dosa-dosa yang telah kita lakukan ini menyebabkan
mengundang malapetaka, mengundang bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apabila kita ingin memiliki ketenangan jiwa, marilah kita kembali kepada Allah dan bertaubat atas segala dosa yang telah kita lakukan. Adapun dosa yang belum ditaubati memang menjadi penghalang untuk datangnya karunia Allah, karena dosa dapat mempengaruhi jiwa dan pikiran manusia sehingga menghambat untuk menerima karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tanda-tanda bahwa seseorang ini telah bertaubat dan dari seluruh dosanya adalah yang pertama, hatinya menjadi bersih dan jernih, jiwa dan pikirannya tenang dan damai, serta adanya perubahan perilaku yang positif dan juga memiliki kemampuan untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Dan orang ini akan menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syarat-syarat taubat yang tulus, seperti yang telah saya sampaikan di atas, kita harus mengakui kesalahan, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan ini dan melakukan amal-amal yang soleh untuk menggantikan dosa yang telah kita lakukan. Orang-orang yang sudah bertaubat kepada Allah, biasanya hatinya dapat menjadi lembut. Taubat dapat mempengaruhi hati dan jiwa kita, sehingga menjadikan kita menjadi lebih lembut dan peka terhadap persoalan-persoalan sosial. Sahabat yang dirahmati Allah, tidak semua orang yang sudah bertaubat hatinya bercahaya. Namun, taubat dapat mempengaruhi hati dan jiwa serta pikiran manusia, sehingga orang tersebut menjadi lebih tenang, lebih bersih, dan cahaya hati tersebut dapat memancar dalam diri dan jiwa dan membuat orang ini menjadi lebih peka dan sensitif terhadap kebaikan dan kebenaran. Orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah, ia akan menerima dan cepat menerima nasihat-nasihat yang baik dari orang lain, sehingga orang ini mudah menerima kebaikan dan mudah mengerjakan kebaikan. Demikian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan jalan taubat kepada Allah yang disampaikan hari ini semoga mendapatkan jalan yang baik bagi kita dan kita menerima nasihat-nasihat yang baik ini, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua dan kita menjadi manusia-manusia yang bertaubat kepada Allah atas segala kesalahan yang telah kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.